Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dafar Taufikur Rahman dengan NPM 251501028. Saya berasal dari kelas PSTIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program Sistem Tinggi Badan Mahasiswa menggunakan binary search tree dasar. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan programnya. Baik, di baris pertama ini digunakan untuk membuat kelas node yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pada binary search tree. Selanjutnya, di baris kedua, digunakan untuk membuat konstruktor agar node dapat menerima data saat objek dibuat. Selanjutnya, di baris ketiga, digunakan untuk menyimpan data tinggi badan mahasiswa ke dalam variabel tinggi. Di baris keempat ini, digunakan untuk membuat child kiri dengan nilai awal kosong atau non. Baris kelima, digunakan untuk membuat child kanan dengan nilai awal kosong atau yang biasa disebut non. Langsung di baris ke-8, digunakan untuk membuat kelas binary BST tinggi mahasiswa sebagai kelas utama binary search tree. Selanjutnya di baris ke-9 ini digunakan untuk membuat konstruktor pada kelas BST yang di atas ini. Selanjutnya di baris ke-10 digunakan untuk membuat root awal bernilai kosong karena tree belum memiliki data. Selanjutnya di baris ke-12 digunakan untuk membuat fungsi insert node yang berfungsi menambahkan data ke BST. Selanjutnya di baris ke-13 digunakan untuk mengecek apakah root masih kosong atau tidak. Di baris ke-14 digunakan untuk membuat node baru jika root kosong. Di baris ke-16 digunakan untuk mengecek apakah nilai tinggi badan lebih kecil dari root. Selanjutnya di baris ke-17 ini digunakan untuk memasukkan data ke bagian kiri BST secara rekursif. Selanjutnya di baris ke-19 digunakan untuk mengecek apakah nilai tinggi badan lebih besar dari root. Selanjutnya di baris ke-20 digunakan untuk memasukkan data ke bagian kanan BST secara rekursif. Selanjutnya di baris ke-22 digunakan untuk mengembalikan root setelah proses insert telah selesai. Selanjutnya di baris ke-24 digunakan untuk membuat fungsi insert utama. Selanjutnya di baris ke-25 digunakan untuk memanggil fungsi insert node agar data masuk ke BST. Selanjutnya di baris ke-27 digunakan untuk membuat fungsi pencarian data pada BST. Di baris ke-28 digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris ke-29 digunakan untuk mengembalikan nilai false jika data tidak ditemukan. Di baris ke-31 digunakan untuk mengecek apakah data yang dicari sama dengan root. Di baris ke-32 digunakan untuk mengembalikan nilai true jika data ditemukan. Di baris ke-34 digunakan untuk mengecek apakah data lebih kecil dari root. Selanjutnya di baris ke-35 digunakan untuk melanjutkan pencarian ke subtree kiri. Lanjut di baris ke-37 digunakan untuk melanjutkan pencarian ke subtree kanan. Di baris ke-39 digunakan untuk membuat fungsi pencarian utama. Di baris ke-40 digunakan untuk memulai pencarian dari root BST atau binary search tree. Di baris ke-42 digunakan untuk membuat traversal in order. Di baris ke-43 digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris ke-44 digunakan untuk menghentikan traversal jika node kosong. Di baris ke-46 digunakan untuk menelusuri subtree kiri terlebih dahulu. Di baris ke-47 digunakan untuk menampilkan data root. Di baris ke-48 digunakan untuk menelusuri subtree kanan. Di baris ke-50 digunakan untuk membuat traversal pre-order. Di baris ke-51
digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris ke-52, digunakan untuk menghentikan traversal jika node kosong. Di baris ke-54, di baris ke-54, baris ke-54 ini digunakan untuk menampilkan root terlebih dahulu. Selanjutnya di baris ke-55 digunakan untuk menelusuri subtree kiri. Di baris ke-56 digunakan untuk menelusuri subtree kanan. Di baris ke-58 digunakan untuk membuat traversal post order. Di baris 59 digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris ke-60 digunakan untuk menghentikan traversal jika node kosong. Di baris ke-62 ini digunakan untuk menelusuri subtree kiri terlebih dahulu. Selanjutnya di baris ke-63 digunakan untuk menelusuri subtree kanan setelah subtree kiri. Selanjutnya di baris ke-64 digunakan eh, digunakan untuk menampilkan root paling akhir. Di baris 66 digunakan untuk membuat fungsi mencari nilai minimum. Di baris ke-67 digunakan untuk mengecek apakah binary search tree kosong atau tidak. Di baris ke-68 digunakan untuk mengembalikan -1 jika BST kosong. Di baris ke-70 digunakan untuk menyimpan root ke variabel current. Di baris ke-72 digunakan untuk melakukan perulangan selama masih ada child kiri. Di baris ke-73 digunakan untuk bergerak terus ke kiri mencari nilai terkecil. Di baris 75 digunakan untuk menampilkan nilai minimum BST. Selanjutnya, di baris ke-77 digunakan untuk membuat fungsi mencari nilai maksimum. Di baris ke-78 digunakan untuk mengecek apakah BST kosong atau tidak. Di baris ke-79 digunakan untuk mengembalikan -1 jika BST kosong. Di baris 81 digunakan untuk menyimpan root ke variabel current. Di baris 83 digunakan untuk melakukan perulangan selama masih ada child kanan. Di baris ke-84 digunakan untuk bergerak terus ke kanan mencari nilai terbesar. Di baris ke-86 digunakan untuk menampilkan nilai maksimum BST. Selanjutnya di baris 88 digunakan untuk membuat fungsi menghitung jumlah node. Di baris 89 digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris 90 digunakan untuk mengembalikan 0 jika node kosong. Selanjutnya di baris ke-92 di baris ke-92 ini digunakan untuk menghitung seluruh node pada BST. Selanjutnya di baris 94 digunakan untuk membuat fungsi menjumlahkan seluruh data tinggi badan. Di baris ke-95 digunakan untuk mengecek apakah node kosong atau tidak. Di baris ke-96 digunakan untuk mengembalikan 0 jika node kosong. Selanjutnya di baris ke-98 digunakan untuk menjumlahkan seluruh data pada binary search tree-nya. Selanjutnya di baris ke-101 digunakan untuk membuat fungsi utama program. Selanjutnya di 102 digunakan untuk membuat objek BST. Di 103 digunakan untuk membuat variabel pilihan menu. Di baris ke-105 digunakan untuk menjalankan menu berulang sampai pengguna memilih keluar. Di baris ke-106 di baris ke-106 ini digunakan untuk menampilkan judul program. Di baris ke-107 hingga ke baris 116 ini untuk menampilkan menu-menu yang nanti akan keluar di output. Di baris 118 digunakan untuk menangani error input menggunakan try. Di baris ke-119 digunakan untuk meminta input pilihan menu. Selanjutnya di baris 120 digunakan untuk menangani error jika input bukan angka.
Selanjutnya di baris ke 121 digunakan untuk menampilkan pesan error input yang bacaannya input tidak valid. Di 122 digunakan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya di baris 124 digunakan untuk mengecek pilihan tambah data atau pilihan pertama. Selanjutnya di baris ke 125 digunakan untuk menangani error input tinggi badan. Selanjutnya di baris 126 digunakan untuk meminta input tinggi badan mahasiswa yang ingin dimasukkan oleh user nanti. Di baris ke 127 digunakan untuk memasukkan data ke binary search tree atau BST. Selanjutnya di baris ke 128 digunakan untuk menampilkan pesan berhasil menambahkan data. Selanjutnya di baris 129 digunakan untuk menangani error input. Selanjutnya di baris ke 130 digunakan untuk menampilkan pesan input tidak valid. Selanjutnya di baris ke 132 di mana digunakan untuk mengecek pilihan kedua yaitu pencarian data. Selanjutnya di baris ke 133 digunakan untuk menangani error input pencarian. Selanjutnya di baris ke 134 digunakan untuk meminta input data yang dicari. Selanjutnya di baris ke 136 digunakan untuk mengecek apakah data ditemukan pada BST atau tidak. Di baris ke 137 ini digunakan untuk menampilkan pesan data ditemukan, data tinggi badan ditemukan. Selanjutnya di 138 eh, digunakan untuk kondisi jika data tidak ditemukan. Di 139 digunakan untuk menampilkan pesan data tidak ditemukan. Di baris ke 141 digunakan untuk menangani error input. Di 142 digunakan untuk menampilkan pesan input tidak valid. Di baris 144 ini digunakan untuk mengecek pilihan in order atau pilihan ketiga. Di baris ke 145 ini digunakan untuk menampilkan tulisan in order. Di baris ke 146 digunakan untuk menjalankan traversal in order. Di baris ke 147 digunakan untuk membuat pindah baris setelah output selesai. Di baris ke 149 digunakan untuk mengecek pilihan pre-order atau pilihan keempat. Selanjutnya di baris ke 150 digunakan untuk menampilkan tulisan pre-order. Di baris ke 151 digunakan untuk menjalankan traversal pre-order. Di 152 digunakan untuk membuat pindah baris setelah output selesai. Atau ini nanti bakal di print kosong. Selanjutnya, di baris ke 154 digunakan untuk mengecek pilihan post order atau pilihan kelima. Di baris ke 156 di baris ke 155 digunakan untuk menampilkan tulisan post order. Di baris ke 156 digunakan untuk menjalankan traversal post order. Di baris 157 digunakan untuk membuat pindah baris setelah output selesai. Di baris ke 159 ini digunakan untuk mengecek pilihan nilai minimum. Di baris ke 160 digunakan untuk menampilkan nilai minimum pada BST. Di baris ke 162 digunakan untuk mengecek pilihan nilai maksimum. Selanjutnya di baris 163 digunakan untuk menampilkan nilai maksimum BST. Di baris ke 165 digunakan untuk mengecek pilihan jumlah mahasiswa atau pilihan ke-8. Di baris ke 166 digunakan untuk menampilkan jumlah node pada BST. Di baris ke 168 digunakan untuk mengecek pilihan total tinggi badan atau pilihan ke-9. Di baris 169 digunakan untuk menampilkan total seluruh tinggi badan mahasiswa. Selanjutnya di baris ke 171 digunakan untuk mengecek pilihan keluar program atau pilihan terakhir yang tidak bakal muncul di menu programnya. Di 172 digunakan untuk menampilkan pesan program selesai. Di baris ke 174 digunakan untuk menangani pilihan menu yang tidak tersedia. Di baris ke 175 jika menu tidak tersedia maka
akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Di baris ke-178 digunakan untuk mengecek apakah file dijalankan sebagai program utama. Di baris ke-179 digunakan untuk menjalankan fungsi main agar program berjalan. Langsung saja kita masuk langsung aja kita running kodenya. Baik, di sini saya akan memilih menu pertama yaitu menu tambah tinggi badan. Maka nanti user akan diminta untuk memasukkan tinggi badan mahasiswa yang ingin dimasukkan oleh user. Di sini saya memilih 177. Lalu saya enter. Kemudian saya memilih lagi sampai 3 kali tinggi badan 173. Yang terakhir 1. Di sini saya memilih 180. Oke. Selanjutnya saya akan memilih menu kedua, cari tinggi badan. Kedua, saya ingin mencari tinggi badan 177. Maka output yang akan keluar data tinggi badan ditemukan. Selanjutnya di menu ketiga, saya akan memilih menu ketiga. Di menu ketiga ini ada in order, yang dimana menunjukkan traversal in order berhasil menampilkan data secara urut dari kecil ke besar. Selanjutnya di menu keempat akan di menu keempat ini ada pre-order, yang dimana pre-order ini akan menunjukkan bahwa root ditampilkan terlebih dahulu sebelum substring kiri dan kanan. Rootnya di sini ada selanjutnya di baris kelima, di menu kelima, maka di baris kelima ini ada post order, yang dimana post order itu em, menunjukkan bahwa traversal post order menampilkan root paling akhir, rootnya paling akhir. Oke, 6 mencari tinggi minimum. Karena mencari ini. Di sini tinggi minimumnya 173. 7 mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya ada 180 cm. Selanjutnya menu ke-8 itu jumlah mahasiswanya ada berapa? Maka akan keluar jumlah mahasiswa 3 karena tadi saya menginputkan 3 tinggi badan mahasiswa. Selanjutnya di baris ke-9 maka akan muncul total tinggi badan pada 3 mahasiswa yang telah saya input tadi. Di menu ke-10 atau menu terakhir, maka program akan menampilkan program selesai. Sekian penjelasan program yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.